Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakub. Di video kali ini kita akan bahas mengenai penipu yang cukup berhasil sih menipu saya. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya mau share bahwa saya ketipu nih teman-teman nih. Seperti apa ceritanya? Jangan di skip ya. Jadi saya akan cerita lengkap kronologinya berdasarkan yang telah terjadi dan juga bukti-buktinya bakal saya lampirkan juga. Jadi ceritanya ada seseorang yang masang iklan nih di Carousell. Buat teman-teman yang nggak tahu atau belum tahu, Carousell itu adalah situs jual beli barang baru dan second. Nah barangnya apa? Dia tulisnya Samsung S21 Ultra 5 juta. Kita lihat yuk barangnya. Jadi seperti ini foto barangnya. Teman-teman perhatikan baik-baik khususnya di bagian dusnya dan di bagian kelengkapannya. Perhatikan ya, dusnya ini tulisan S-nya warna hitam. Lalu keterangannya sebagai berikut. Harga 5 juta, mulus 98%, dan ini namanya dia. Sorry guys, sebelum melanjutkan videonya, di sini saya mau memberikan informasi sedikit bahwa orang yang di KTP ini menghubungi saya. Jadi KTP yang dipakai oleh sang penipu ini ternyata orangnya menghubungi saya dan dia minta diklarifikasi bahwa bukan dia penipunya. Nah, karena itu identitas di KTP ini saya sensor ya. Jadi beliau adalah seorang wira swasta dan juga sekaligus advokat di Jawa Timur. Buat teman-teman semua boleh dijadikan pembelajaran bahwa KTP kita jangan sembarangan diberikan kepada orang lain. Harap berhati-hati. Yuk kita sambung videonya. Saya jujur nggak tahu apakah ini nama benar atau nama palsu. ID-nya ya ini ya, Akeong Fajar Yuris 55583. Dan kalau diperhatikan kita bisa ngelihat nih di lapaknya dia, istilahnya lapak ya, dia udah ada sold. Ini ada 4 biji sold terjual, tapi tidak ada review sama sekali. Lalu apa yang saya lakukan? Saya coba menawar, karena ya jelas ya, Carousell ini situs barang jual beli dan boleh ditawar kalau dikasih sama si penjual. Saya bilang 3 juta ya kak. Ini nawarnya juga iseng aja sebenarnya sih, nawar iseng teman-teman. Dan ini saya nawarnya di tanggal 13 bulan 4, dibales di tanggal 30 bulan 4. Dibilang bisa. Lalu dia setelah itu dia kasih nomor WA, tapi ini ternyata nomor WA-nya dihapus sama dia. Jadi setelah dia kasih nomor WA, saya lanjut ke WA. Saya tanya dong, ada link toko oren nggak kak? Ini nggak dibales. Dibales di WA sih. Saya kasih unjuk WA-nya. Nah, ini percakapan saya dengan dia di WA. Jadi saya save namanya S21 Ultra Carousell. Berapa nomor handphonenya? Ini saya reveal aja ya. Saya buka aja karena nomor handphone mah sebenarnya nggak masalah ya. Ini nomor HP-nya 085657070125. Jadi kalau nomor ini kita cari di Get Contact itu nggak ada keterangan apa-apa. Jadi saya selalu pakai Get Contact untuk jadi patokan nomor ini valid apa enggak. Dan karena nggak ada keterangan apa-apa, saya tanda tanya sih sebenarnya. Kenapa nih nomor kok nggak ada keterangan apa-apa? Antara nomor ini nomor baru banget, nggak pernah dipakai, atau memang dia nggak ada transaksi apa-apa nih. Jadi saya tidak berburuk pikir, saya coba pri. Saya tanya, halo om, saya di Carousell nawar S21 Ultra 3 juta. Ada link oren, layar ada shadow atau ada green? Dibilang nggak ada link oren, layar normal seperti baru. Kenapa saya nanya link oren? Karena bagi saya transaksi di luar marketplace itu berbahaya. Kalau kita transfer pribadi ke rekening pribadi itu berbahaya. Jadi saya lebih nyaman transaksi lewat oren atau hijau, Shopee atau Topet. Saya bilang toko hijau juga boleh. Nggak punya toko soalnya mas. Nah ini di sini pun sebenarnya saya sudah curiga. Kenapa? Sebelum saya chat di WA, saya japri, saya lihat profilnya, saya lihat dia jual handphonenya banyak tuh. Nih teman-teman, profilnya dia kan jualan handphonenya banyak tuh. Udah laku 4, masih ada 1 belum laku, katanya begitu. Kalau bukan toko, hebat amat ya nih orang punya handphone beragam ya. Dan harganya mahal-mahal. Bukannya nggak mungkin sih, tapi agak impossible aja. Lanjut, saya bilang biar lebih enak transaksinya dibuat dulu aja. Link toko hijau atau toko orennya. Dia jawab susah verifikasi toko di Rekber. Maksudnya gimana tuh? Saya juga nggak paham ya. Makanya saya iklankan di Carousell. Saya bilang mudah kok Tokopedia. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya yang
notabene orang biasa aja bisa kok buka toko di Tokopedia atau di Shopee. Malah dijawab, susah kalau buat akun jual di Tokped mas. Kemarin aja valid data saya padahal udah jelas semua. Mungkin maksudnya not valid gitu ya. Mas beli di Tokped aja. Ya udah saya jawab oke. Terus saya iseng, saya udah mikir nih orang kemungkinan bakal menipu nih. Saya iseng coba kerjain. Dalam hati saya begitu. Saya bilang, Kak minta video produk dan kelengkapan dong. Transaksi nanti gimana? Nah dia bilang gini, untuk pembayarannya nanti setelah saya proses kirim HP, saya fotokan atau videokan proses pengirimannya. Baru mas transfer uangnya. Begitu saya minta video produk dan kelengkapan, dia bilang baik, bisa. Nah teman-teman perhatikan kalimat yang dia ucapkan nih. Dia ketik di WA nih. Dia bilang setelah dia proses kirim HP, lalu dia akan foto dan video, baru pembeli transfer uangnya. Kalau teman-teman jadi pembeli, happy gak tuh? Barang dikirim duluan, dia akan kirim foto dan kirim video proses pengiriman, baru diminta transfer uang. Di sini saya happy banget. Kenapa? Ya orang belum kirim uang tapi udah ditransfer, udah dikirim barang. Tapi justru yang kayak begini kan too good to be true gak sih? Tahu-tahu dia kirim video nih. Nah videonya video iPhone. Saya bilang kok iPhone? Kan Samsung 21 Ultra. Wah ini sih penipunya ternyata kurang teliti. Terlalu semangat, terlalu banyak nih mangsanya nih. Jadi yang tertarik dengan harga murah banyak nih. Dia kirim video iPhone. Padahal saya tertarik dengan S21 Ultra. Dia bilang maaf mas. Nah dia kirimin video tuh. Jadi dia udah siapin template videonya nih kayaknya nih. Karena jedahnya cepet banget. Ini teman-teman perhatikan menitnya. Nggak sampai 1 menit udah langsung tersedia videonya. Ini videonya. Saya jujur nggak tahu ini video yang dia buat ini atau dia kirim ini apakah video dia sendiri yang merekam atau dia dapat dari internet. Saya jujur nggak tahu ya. Lalu dia bilang silakan dikirim alamatnya beserta foto KTP, bla bla bla, nama penerima segala macam. Dan di sini dia kirim video lagi tapi dengan background ada KTP. HP-nya samping masih segel ini kak, belum tak lepas. Nah itu masih ada plastiknya. Bawah samping masih ada plastiknya. Nah di sini dia ada kasih KTP di belakangnya, lalu dia ada ngomong sambil ngomong-ngomong dan dia kasih lihat HP-nya. Terus saya bilang KTP-nya kurang jelas mas, foto KTP-nya kurang jelas. Lalu dia kirim video lagi nih. Ini softcase sama S Pen-nya. Ini KTP saya. Nah, ini KTP-nya nih. Lalu saya isi data dan dia minta foto KTP saya. Lalu dia konfirmasi tuh, untuk pembayaran dan harga udah deal ya mas. Saya kirimkan foto KTP saya yang tentunya KTP palsu teman-teman. Kenapa? Karena saya udah tahu dia bakal menipu. Kenapa saya tahu dia bakal menipu? Karena orang yang serius jualan itu pastinya akan mau buat toko ya, link toko hijau atau toko oranye. Dan inilah KTP dia yang dia kirim. Saya jujur nggak tahu apakah ini orang aslinya atau dia pakai KTP orang lain. Lalu dia bilang saya packing dulu ya mas, HP-nya baru saya OTW ke pengiriman. Saya packing dulu ya mas HP-nya, dia bilang. Baru saya OTW. Oke. Dan tanpa saya minta video, dia kirimkan video. Saya nggak tahu jujur ini videonya dia buat sendiri atau dia ngambil dari internet. Wait. Tadi di awal saya minta teman-teman perhatikan dusnya. Saya ulang ya. Ini link penjualannya dia dan ini foto barangnya. Teman-teman perhatikan S-nya warna apa nih di dusnya? Warna hitam. Catat ya. Sekarang kita lihat video yang dia buat atau dia kirim. Masukin ke dus ya. Stop. Teman-teman perhatikan nggak? Masukin ke dus ya. Huruf S-nya warna apa? Huruf S-nya warna putih dong. Jadi dari sini saya tanya ke dia, kok huruf S-nya warna putih?
nanti ya, nanti kita bahas. Kita lihat dulu videonya. Saya masukin ke dus ya. HP, S Pen, pennya ya. Pen ya. Charger sama case. Lalu saya agak perhatikan nih, orangnya mirip gaya sama di KTP, ini udah agak gemuk. Tapi kalau kata istri saya sih orang yang sama ya. Ini orang di KTP dan ini orang di video. Oke, ini jam 1 siang. Lalu dia bilang saya OTW ke pengiriman, kurang lebih 20 menit sampai. Lalu saya bilang, Mas itu nggak packing kayu? Ya kan dia di Pasuruan ya, kirim ke Jakarta, masa nggak packing kayu? Saya bilang. Lalu saya bilang, Mas kok dusnya beda? Di karusel itu foto S-nya tulisan hitam. Jadi di sini kita wajib teliti ya teman-teman ya. Dia bilang bisa di packing kayu juga Mas. Itu sama kok Mas, hanya foto lama Mas. Teman-teman yang punya handphone nih, saya mau tanya. Kalau kalian beli handphone dan dusnya disimpan, emang bisa berubah tuh warna di dusnya? Foto lamanya hitam, lalu di video baru putih, kan nggak masuk di nalar ya. Tapi saya ikutin aja permainannya. Saya diemin aja. Saya cuman penasaran aja, ini orang gimana sih modusnya. Itu tadi saya packing sendiri Mas. Dibongkar dulu Mas sama petugas JNE, mau dicek soalnya. Lalu dia kirim video lagi nih. Rp10.300.000. Teman-teman perhatikan nggak? Dia si petugas JNE nanya harga secondnya berapa Kak? 10.300.000 dijawab seperti. Padahal saya nawarnya 3 juta dan dia bilang bisa. Dan di karusel dia pasangnya 5 juta. Jadi kenapa dia nyebut 10.300.000 dan saya juga nggak tahu ya. Oke, lanjut. Lalu saya tanya case-nya bukan dapat yang hard cash system ya. Ini jujur nggak terlalu jelas ya dia kasih barang-barangnya apa aja. Tapi ya saya coba lihat dulu nih permainannya dia nih. Lalu dia bilang dia kasih video lagi tuh. Video sepanjang 8 atau 9 detik, petugas JNE sedang input resi, pengiriman kelihatan jelas di sini handphone dan sebagainya. Jadi di sini dia mau meyakinkan kita bahwa yang dikirim adalah handphone. Lalu dia kasih nomor rekening BRI atas nama Regita Dana Prawina dengan nomor 0393 01 00887357. Buat teman-teman netizen nih yang tahu atau kenal dengan nomor rekening ini atau pemiliknya, boleh ya tulis di kolom komentar atau bantu viralkan. Lalu saya bilang minta nomor resinya ya Mas. Ini sementara diproses juga Mas. Dia kirim video lagi 7 detik.
Video sepanjang 7 detik petugas JNE lagi potong bubble wrap. Lalu dia kirim video lagi 15 detik. HP-nya samping masih segel ini kak, belum tak lepas. Nah itu masih ada plastiknya. Bawah samping masih ada plastiknya. Nah. Lalu dia bilang ini bisa ditransfer sekarang mas. Dan dia kirim video lagi. 2 video masing-masing 5 detik dan 14 detik. Detik. Kira-kira berapa menit mas? Saya tunggu transfernya, dia bilang gitu. Lalu dikirim video lagi 12 detik, petugas JNE sedang wrapping lagi nih, pakai bubble pack 12 detik. Jadi di sini dia mau meyakinkan kita bahwa paketnya sedang dikirimkan. Jadi bersamaan dengan paket dikirimkan, dia minta untuk ditransfer. Lalu saya coba tanya, ada BCA mas? Nggak ada. Itu pakai kode bank mas. Terus saya bilang packing kayu mas. Baik mas. Lalu dia bilang saya tunggu sekarang ya mas transfernya. Nah lalu dia bilang saya tunggu sekarang ya mas transfernya. Waduh, dia udah ngomong tunggu transfer berapa kali tuh teman-teman. Lalu saya bilang baik, nanti fotokan resi ya. Baik mas, ini berapa menit saya tunggu transfernya mas? Dia ngomong begitu, jadi dia nunggu transfer mulu tuh, karena dia bilang udah kasih video dan foto tapi harusnya transfer gitu kan. Lalu saya jawab, saya nunggu resi kan mas. Dan tada, dia kirimkan foto resinya dong. Dan foto resinya seperti ini. Nah teman-teman catat nih nomor resinya nih. Dan teman-teman perhatikan biaya transfernya 250.000, dikirim dari kota Pasuruan, deskripsi handphone. Saya nggak tahu nih gimana ceritanya dia bisa dapet nomor resi seperti ini. Apakah dia benar-benar mengirim atau dia cetak-cetakan ala-ala nih. Dan karena saya bukan orang bodoh, saya catat nomor resinya, lalu saya coba cek di JNE, website JNE resmi tentunya. Dan sekali lagi dia bilang saya tunggu transfernya sekarang ya mas. Lalu saya bilang saya tunggu barang tiba mas, pasti saya transfer. Langsung dia bilang astagfirullah mas, pembicaraan gak seperti itu mas. Kalau mas ragu dibayar setengahnya aja dulu. Udah terlanjur saya serahkan ke pengiriman, udah terkirim mas, mohon amanahnya mas. Dia udah panik.com tuh. Lalu saya cek di website JNE resmi dan tada, data tidak ditemukan. Ya masih ada kemungkinan belum masuk di sistem sih, tapi saya nggak bakal ngeblok dia dan saya nggak bakal kabur kalau memang barang dikirimkan. Lalu dia kasih alamat website untuk nge-track dan dia tulis nomor resinya. Jadi penipu udah makin canggih teman-teman. Ini bukan website JNE resmi. Perhatikan ya, ini bukan website JNE resmi. Saya nggak ngerti ini gimana caranya dia bisa bikin website ini dan bisa dicek tuh. Kalau kita buka, di sini kita bisa input nomor resi yang kalau kita tracking muncul dong, paket on process dong. Dan sekali lagi teman-teman, ini bukan website resmi JNE. Jadi teman-teman yang gaptek mungkin bisa nih ketipu, tapi sorry bro, saya nggak semudah itu menipu saya. Saya bilang saya tracknya lewat jne.co.id, jalur resmi. Saya bilang web apa ini? Dia bilang itu mas, itu webnya SOS. Dia bilang iya mas, itu web SOS-nya saya kirim tadi. Saya puji dia, keren juga, canggih loh. Saya nunggu muncul tracking di jne.co.id ya mas. Saya bilang kayak begitu. Dan si penipu ini nggak menyerah. Dia bilang tapi ini amanah kan? Dia bilang kalau udah bisa dicek di webnya mas transfer kan? Saya bilang iya mas, tenang, amanah. Soalnya HP udah saya serahin nih mas. Saya lagi OTW pulang mas. Ya udah mas, nanti saya teleponan sama petugas JNE-nya. Dia bilang begitu. Dan ini pas sorenya saya cek masih belum, data tidak ditemukan nih. Dan saya tanya, mas masih begini mas? Piye? Saya bilang, saya infokan nanti mas, belum ada kabar dari petugas JNE-nya. Ini sebenarnya di sini pun udah red alert ya. Sebenarnya dari awal sih, saya cuma iseng aja untuk ngetes nih dia modusnya kayak gimana nih. Jadi di sini saya udah tahu bahwa orang ini penipu dan saya mau ikutin aja alur permainannya. Dan dia bilang baik mas, malam mas. Dia bilang malam.
mohon maaf, insya Allah besok Mas baru bisa di tracking, HP-nya belum terkirim karena resi belum terbit. Dia masih berani japri-japrian, dan saya japri lagi dong, tanya, Mas gimana? Dibilang nanti sore baru terkirim Mas, resinya udah bisa dicek juga nanti Mas, info petugas JNE. Lalu saya tanya, resinya masih sama atau gimana? Dibilang nanti dikasih resi terbaru. Saya bilang kok bisa berubah resinya? Dibilang iya Mas, bisa Mas, kan error sistemnya kemarin, apalagi HP belum di tracking juga Mas. Nah ini terserah dia lah mau jawab apalah, saya oke aja. Dan besoknya di hari Kamis saya nanya lagi, Mas piye? Nanti saya kabarin Mas, mohon maaf kalau menunggu Mas. Nah ini saya pancing lagi, saya bilang oke Mas, biar bisa ku transfer. Dan sorenya saya japri lagi, Mas gimana nih, udah sore nih, bentar Mas mau mandi dulu, saya mau ke JNS Mas, soalnya petugas nggak angkat telepon saya. Nah terserah dia lah mau ngomong apalah. Jam 7 baru bisa cetak resi Mas, dan jam 5 sore muncul dong biaya kirim 30.000, padahal yang tadi pertama kali berapa? 250.000. Dan ini resinya kayak begini, sedangkan yang tadi resinya berbeda. Jadi yang ini sih jujur resi JNE yang beneran ya, tapi nanti kita akan unboxing bareng teman-teman paketnya. Jadi paketnya udah saya terima ya, dan dia bilang HP-nya udah naik di ekspedisi Mas, dan sekali lagi dia kasih nomor rekening, dibilang transfernya ke sini Mas, BRI nih yang tadi saya bacain. Lalu saya bilang kok ongkirnya 30.000 Mas, berapa kilo, nggak packing kayu? Ada foto dan video barang. Dibilang di packing kayu Mas, tuh tambahan kemarin Mas. Tuh, terserah dia lah, mana ada orang kirim JNE tambahan kemarin. Nggak bisa saya foto Mas, udah naik di ekspedisi, saya tunggu transfernya ya Mas. Ini sekali lagi agak maksa nih, jadi kayak gitu ya. Lalu dia dengan kata-kata meyakinkan dibilang gini, kalau HP-nya saat sampai di tangan Mas ada kendala atau lecet, itu tanggung jawab saya Mas, bisa dikembalikan. Tapi ini semua saya jamin kok Mas, packingnya aman. Cie, pakai ngejanjin segala nih ya. Dan dia sekali lagi minta transfer sekarang. Saya jawab siap Mas. Berapa menit saya tunggu Mas? Nanti ya Mas, kalau di transfer saya info. Jadi saya mau iseng nih ngeliat nih reaksinya dia kayak gimana nih. Berapa menit lagi Mas, transfernya lewat ATM ya Mas? Nanti ya Mas, saya jawab. Berapa menit Mas, mohon amanahnya Mas, ditransfer sekarang. Oke siap, saya bilang. Berapa menit Mas, udah panas dia nih. Nanti saya kabarin Mas, secepatnya, dia bilang. Oke siap. Dia ngomong lagi, belum ada kepastian dari Mas. Saya bilang nanti ya Mas. Dan akhirnya dia ngamuk, Mas ini mau nipu saya, itu HP saya udah terkirim ya Mas. Saya bilang mana berani saya nipu. Dia bilang terus Masnya nggak transfer, nanti aja terus ya. Saya bilang nanti ya saya transfer jika sudah unboxing paket. Wah ngamuk dia, pembicaraan nggak seperti itu Mas, itu sama halnya seperti mau nipu saya. Saya bilang kalau saya nipu, saya udah blokir nomornya Mas, langsung hilang. Saya bilang santai aja Mas, saya amanah. Dan tada, mulailah keluar bahasa kasarnya dia. Saya bilang, wih bahasanya Mas. Lalu dia bilang, bisa saya viralin kamu ya? Saya bilang viralin aja, sabar Mas. Kok emosi? Kan saya bilang bakal transfer. Waduh, dia langsung marah tuh. Anda yang bikin emosi, nggak punya malu, cancel aja. Saya bilang, toh saya bakal transfer jika sudah unboxing. Biar saya tahan, mumpung HP saya belum jauh, dasar maling. Saya bilang, panik amat Mas. Emang yang dikirim barang apa sih? Dan di sini udah centang 1. Jadi saya diblokir teman-teman. Dan sekarang saya lanjut di karusel. Saya japri, Mas panik amat Mas, panik. Dia bilang, saya tanya kok WA saya diblok Mas. Nah mulai itu bahasanya udah beda tuh. Di awal santun ngomongnya, sekarang ngomongnya, lah lu mau nipu saya, omongan lu nggak bisa dipegang GM. Pegang apa mungkin gimana gitu ya. Gimana saya mau percaya kalau gitu, mau bayar di tempat kan? Omongan lu nggak bisa dipegang. Waduh, udah pakai bahasa kasar nih. Mau bawa lari HP saya. Perjanjian kan nomor resi lu udah cek baru lu transfer. Nah bilang baru unboxing, baru saya transfer. Gimana omongannya mau dipegang? Tapi kan logikanya kalau orang marah-marah juga nggak ngeblok nomor kita dong ya kan. Istilahnya kalau handphone beneran dikirim masa kita ngeblok sih? Dan saya bikin panas dia nih. Saya suka nih bikin emosi penipu nih. Saya bilang cie marah nih. Nanti kita bikin video unboxing ya. Kira-kira paket apa yang dikirim. Kita viralkan, bikin video di YouTube. No sensor nomor HP dan data lain. Silakan.
jangan malu, cie-cie ngeblok WA nih, saya bilang gitu. Lalu dia cari data saya tuh. Saya sih no problem ya teman-teman ya, saya kan agen asuransi. Data saya teman-teman bisa akses kok. Saya terbuka, saya ada di Instagram, saya ada di Facebook, saya nggak nipu teman-teman. Dia bilang, emang kenapa kalau saya blok? Seperti yang tadi saya bilang, data saya nggak perlu ditutup-tutupin kok, orang jujur nggak perlu takut. Yang salah sih Anda kan, omongan nggak dipegang. Saya bilang, yuk kita tunggu paketnya. Lalu dia bilang, foto-foto mas bagus untuk bahan modus penipuan, udah lengkap ada KTP-nya. Saya bilang, panik amat mas, paket apa? Udah saya cancel. Panik, Anda yang panik. Dia bilang gitu, biasa aja saya bilang. Silakan aja, penjara menanti Anda, saya bilang. Lalu dia marah tuh, Anda yang mulai perjanjian gak sesuai malah mau bayar di tempat, ngaco lu. Saya bilang nice try, LOL. Lalu saya bilang, Anda pikir saya bodoh? Anda pikir saya kirim KTP asli? Jujur yang saya kirim itu bukan KTP asli ya teman-teman. Sebenarnya sih ini jangan ditiru, tapi kenapa saya kirim KTP asli? Karena saya dari awal udah curiga. Lalu saya cek tuh paketnya dia dan bener nih, paketnya dia lagi disortir di Pandaan. Lalu dia bilang itu nggak terkirim, goblok. Lah kalau palsu kok bisa saya pakai, dia bilang gitu. Nah saya bilang, mas, pas transaksi bahasanya santun, tapi kok sekarang kasar sekali ya? Kenapa mas? Punya dua kepribadian ya? Saya bilang seperti itu. Dia bilang, jelas saya kasar, nggak terima karena itu Anda nggak sesuai perjanjian, dasar. Lalu tahu-tahu dia bawa bahasan politik nih, pendukung Anies dibilang. Lalu saya bilang, silakan marah sesuka hati, saya mau lihat kelanjutannya. Atau kalau perlu kita bawa ke kantor polisi, biar lebih seru. Saya bilang kayak begitu. Lalu dia bilang, kalau obrolan di WA dijadikan barang bukti, saya yang benar mas. Udah jelas omongan bilang saya transfer setelah nomor resi saya cek. Lah dicek malah banyak alasan. Dasar. Saya bilang, ingat mas, neraka. Ingat neraka mas. Nipu orang itu berat hukumannya. Dibilang bawa neraka lagi. Hei mas, kalau nggak duit bilang aja, jangan buat orang menunggu. Saya ketawain aja, saya bilang kasar amat mas, nggak kayak awal transaksi. Masnya nggak tahu ya kesalahan di mana. Dasar. Saya bilang banyak mas yang ketipu model begini mas. Duit haram mas, jangan pakai bawa nama Tuhan segala. Saya bilang miris ya, karena di awal pada saat chat di WA itu pakai bawa-bawa bahasa agama ya. Dan saya bilang ini bakal viral sih kalau misalnya beneran menipu. Dan saya juga nyari ya di Facebook ya. Di Facebook sih orangnya seperti ini. Jujur saya nggak tahu apakah penipu ini pakai data asli atau pakai nama orang lain. Tapi kalau orang lain kasihan sekali nih datanya terpakai nih. Saya bilang nggak takut sama dosa mas, ada anak istri loh yang ikut menanggung, karena di Facebook saya lihat di sini ada istri yang pegang anak. Dan hari ini paketnya udah saya terima dan paketnya itu buset bau banget teman-teman, bau tengik. Jadi kita lihat kita saksikan sama-sama video unboxing berikut ini. Halo guys, hari ini kita mau unboxing paket dari nomor resinya 61034 0015648724. Ini dari Pasuruan, nggak ada alamat pengirimnya, cuma Pandaan Pasuruan. Nomor HP pengirim 0815 27513 214. Ya, kita unboxing yuk. Aduh, nggak ada cutter ya. Nggak ada cutter, jadi saya pakai gunting aja nih guys. Ini dia paketnya guys. Apaan tuh? Kok bau ya? Apaan tuh? Oh my god. Waduh. Kalau di perjanjiannya ya harusnya handphone. Karena saya dealnya beli handphone. Tapi nyatanya saya dikirimin apa nih guys? Bau banget lagi. Wih. Kerupuk atau emping atau apa sih? Aduh. Kalau yang tahu boleh komen di bawah ya. Ini
Kayaknya sih bakal saya buang sih. Aduh. Segitu dulu unboxingnya. Thank you yang sudah nonton. Nah, jadi itu barang yang saya terima dan saya unboxing udah saya buang karena bau banget, parah. Gak jelas itu apaan, mungkin kayak kerupuk basi atau emping basi, gak ngerti lah. Yang ngerti boleh kasih tahu di kolom komentar itu barang apa sih. Dan inilah penampakan orangnya. Jujur saya nggak tahu apakah dia pribadi atau data dia dipakai nih sama si penipu nih. Dia pakai nama kalau memang orang ini yang menjadi penipunya boleh diviralkan, tapi kalau orang ini adalah korban juga yang datanya dipakai oleh orang lain, sorry to say ini datanya harus diamankan atau mungkin diklarifikasi. Tapi ini baru dibuat di tahun 2023 update covernya dan tidak ada info lain. Jadi cuma 1 Maret bikin profile, 2 Maret update foto cover, setelah itu tidak ada aktivitas. Dan inilah fotonya di Pantai Pandawa lagi sama pasangan dan anak. Mungkin netizen bisa bantu nih klarifikasi apakah ini yang melakukan penipuan di karusel, biar bisa ditindaklanjuti nih, jangan sampai orang lain yang kena menjadi korban. Nah, semoga video ini boleh bermanfaat buat teman-teman, bantu viralkan nih teman-teman nih, biar nggak ada lagi orang-orang yang kena tipu. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa di video lain. Saya Petrus Jak. You can rely on. We are trusted for your life and precious ones. We are number one. We are one alliance. We are sure